Pak Mulyadi selaku Komisi 2, kami persilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih kepada Majelis Menko Hukum telah berterwaktu yang saya hormati Pak Yanto Menkum MIP sekaligus Kaprodi Pustaka kita, kemudian yang terji Ami Triani tadi sudah memaparkan skripsinya, dan ini sebelumnya uji sebelumnya Bapak ucapkan tanya dulu ya, selamat ya sudah mencapai titik menyelesaikan skripsi ini ya, itu dengan perjuangan yang tidak begitu mudah ya kalau melihat dari NIM-nya ini kan, tapi itu sebuah perjuangan ya. Jadi ini sebelum mengucapkan selamat. Kemudian yang kedua, tentu di sini Anda tidak selayak lagi melibatkan pihak-pihak lain ya, misalnya pembimbing ya. Kita tidak lagi ketika Bapak tanya ini kenapa seperti ini, menurut pembimbing saya nggak bisa lagi ya, Anda sendiri yang bertanggung jawab, apalagi melibatkan orang tua dan pacar Anda yang jadi tidak bisa, harus sendiri ya, harus sendiri mempertahankan. Baik, tadi sudah dipaparkan, ini kita akan mengkaji tentang representasi pustakawan dalam film animasi Jose tu Tora tu Sakana Kachi ya. Dari mana itu? Jepang ya? Iya. Mungkin sekitar 2 menit Anda cerita film itu dulu seperti apa. Nah, jadi ini kan nanti kan kita lihat representasinya. Gimana cerita alur? Kan biasanya ada tak? Kalau film itu ada apa? Sinopsis ya. Gimana itu coba? Film itu menceritakan apa itu? Film itu menceritakan tentang seorang mahasiswa berjalan waktu di toko Islam. Kemudian ketika perjalanan pulang, secara tak sengaja dia bertemu seorang gadis yang memakai disabilitas, memakai kursi roda. Terus si cewek itu, si Jose itu didorong orang, jadi tertabrak oleh Suneo. Kemudian siapa pemainnya Pak Suneo? ya namanya ya, perempuannya bernama Jose, pemeran utamanya. Yang kedua Suneo Suzutawa, ini pemeran laki-laki utamanya. Waktu ini boleh baca sih Mbak? Boleh, silakan. Pokoknya singkat sampai ending terakhir seperti apa gitu. Jadi menceritakan seorang disabilitas, kecelakaan, kemudian apa lagi? Dengan Suneo menolong Jose. Kemudian nenek dari Jose ini datang bernama Kizu, mengajak Suneo untuk pulang bersama, untuk diberi imbalan seperti makan malam bersama gitu. Setelah Suneo pulang, Kizu menawarkan Suneo untuk bekerja menjaga Jose agar tidak keluar kemana-mana, agar kejadian seperti didorong orang itu tidak terjadi lagi. Kemudian karena Suneo juga butuh dana lebih untuk studi lanjutannya di luar negeri, Suneo menerima tawaran tersebut. Kemudian terjadilah peningkatan hubungan antara Suneo dan mahasiswa, ceritanya mahasiswa ya? Ya, yang Suneo mahasiswa S2 sama S2 Pak. Yang Jose-nya cuma itu biasa. Pertama cerita romantis, kemudian balas budi, dan pada akhirnya ending dengan bahagia gitu lah, gitu ya. Kita kayak seperti itu, kita anggap itu katakanlah alur filmnya, kita katakan seperti itu walaupun Bapak belum lihat filmnya ya.
Oke, kemudian kita akan tarik ke perpustakaan. Kita akan uji itu menjadi sebuah penelitian. Nah, lalu kemudian Anda buat judul representasi pustakawan dalam film animasi ya, Josetu Tora Tusakana Tachi ini. Nah, lalu kemudian yang Bapak tanya, ini kan representasi pustakawan. Nah, pustakawannya itu di mana? Itu apa kita sendiri? Apakah misalnya di perpustakaan atau di mana? Itu yang jadi dulu. Karena itu kalau tidak jelas itu, kita tidak akan bisa meneliti di mana. Jadi kan jangan-jangan Anda sendiri itu kan. Jadi nonton sendiri, cerita sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri, deskripsinya sendiri, gitu. Jadi kalau kita penelitian itu biasanya, biasanya itu bayangan Bapak begini. Apakah ini ada di perpustakaan, ada studio, lalu ada tampilkan film itu, setiap pengunjung nanti diuji ininya apa, bagaimana tuh pandangan tentang film itu. Pertama itu. Kedua, mungkin ada bentuk koleksi yang film ini di perpustakaan, lalu banyak pemustaka yang minjem, akhirnya terverifikasi gitu kan. Atau misalnya ini yang baru Bapak pengen jelas. Jadi kemarin pustakawannya siapa gitu. Itu dulu. Kalau kita ketemu baru kita berjalan. Kalau enggak, ya pustakawannya Anda sendiri. Jadi Anda nonton, Anda merepresentasikan, kemudian kalau itu menelitinya itu bagaimana kalau seperti itu? Nah, coba. Atau misalnya ada berapa orang yang memprediksikan film itu ya, atau misalnya Pak, ini saya hanya bentuk pustakaan, saya meneliti film itu, lalu kemudian nanti saya uraikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan perpustakaan. Nah itu pilihan, coba Anda yang mana ya? Jadi kemarin gimana cerita menelitinya itu seperti apa? Saya menelitinya karakter bukan semua itu Pak. Nonton film? Ya, ada di salah satu karakter pustakawan di film itu yang bekerja di perpustakaan umum. Jadi saya meneliti, Anda yang meneliti, Anda yang menontonnya cuma sendiri ya? Iya. Orang lain nggak diajak nonton ya? Enggak. Ya. Berarti kalau di situ judulnya representasi saya dalam film animasi, kan begitu? Ya. Jadi kalau kecuali saya pustakawan di perpustakaan apa gitu ya. Nah jadi banyak yang kejebak seperti itu. Saya selalu dari awal kalau belum berangkat membuat proposal pun objek yang diteliti itu harus jelas. Kecuali memang tadi punya alasan penuh bahwa saya hanya ingin melihat film itu untuk diambil intisarinya, nanti bisa digunakan untuk perpustakaan. Nah, itu berbeda. Kalau ini kan Anda buat representasi pustakawan dalam film animasi itu. Nah yang Bapak tanya pustakawannya siapa? Itu pustakawan itu, ingat, pustakawan itu kalau misalnya di Muhammadiyah Anda sebut pustakawan, sudah Bapak tidak luluskan, karena pustakawan itu sudah diangkat menjadi pegawai punya golongan pustakawan muda Madya utama. Kalau di sana namanya pengelola, itu terjebak ya. Kalau di sini buat pustakawan, ternyata Anda yang nonton, Anda pustakawan bukan. Itu dua. Atau misalnya itu yang berat. Anda coba gimana ininya? Itu saya beracuan kepada penelitian yang ada di tinjauan pustaka. Iya. Ya, semuanya coba lihat pustakanya. Ya Pak, ini ya. Kita biar ini kan sebenarnya karena sudah jadi ya. Tapi tetap Bapak hanya ingin memastikan Anda meneliti apa gitu kan. Dan kalau seperti itu
Anda yang nonton, judulnya sudah representasi film animasi ini ya, animasi Jose to Tora to Sakana kaki gitu. Jadi ini kan artinya keluar dari perpustakaan sebenarnya kan. Nah, keluar dari perpustakaan sebenarnya kalau Bapak. Kalau perpustakaan kan jelas ya. Representasi film Taichi ini ya apa Jose to Taichi itu di perpustakaan A. Berarti di sana ada sebuah studio yang ada film itu, lalu kemudian ada orang bisa di ini gitu kan, bisa diuji yang ininya kan. Kalau ini kan kita sendiri. Nah, nggak Bapak hanya ingin ini itu saja di apa Anda ini Pak sebenarnya saya mau meneliti ini gitu kan, objeknya ini yang jadi pustakawannya 1, 2 orang 3, atau pustakawan itu hanya sebagai oh Pak ini kajian pustaka saja Pak misalnya kan. Tapi kalau kajian pustaka kan gimana tuh Pak? Jangan Anda masukkan pustakawan, Bapak kajian pustakawannya kan, kalau begitu kan representasi pustakawan ya. Atau ya kalau begitu kan representasinya Bapak artinya mewakilan ya. Menggambarkan sesuatu yang sudah ada. Pustakawan, atau kan di film itu seorang pustakawan. Kalau itu lain lagi beda, kita malah enak itu kajian nih Pak, karena dia ceritanya tentang pustakawan di dalam film itu. Jadi kita kaji seorang pustakawan. Ada kita film-film yang memang ya dia bisa aktivitasnya di perpustakaan. Jadi nanti dari film itu kita melihat ternyata begitu jadi orang pustakawan. Itu lebih enak lagi itu kan. Kalau ini kan filmnya ceritanya romantis dua itu gitu kan. Tapi mau kita bahkan terakhir juga misalnya kalau Bapak tanya ini untuk perpustakaannya sebenarnya apa sih gitu kan, itu juga perlu bisa dijawab. Jadi objeknya yang Bapak tanya ini pustakawannya siapa gitu. Itu gimana? Coba jawabnya. Tapi film itu nggak cuma tentang romantis Jose sama Sunaya aja Pak. Di situ ada tokoh Kana yang berperan besar untuk membantu Jose yang awalnya seperti insecure kayak gitu ya Pak, kayak merasa rendah diri gitu Pak. Karena padahal dia tuh sudah ada bakat untuk menggambar. Terus kananya membantu Jose untuk menggali potensinya itu Pak. Kemudian nggak cuma di sana aja, tapi Kana juga melakukan tugas-tugas pustakawan, terus melakukan tugas pustakawan. Itu ada dia pustakawan. Iya, seorang pustakawan di perpustakaan. Kemudian saya melakukan pengoperasian, juga melakukan layanan seperti storytelling. Kemudian karena juga menunjukkan aspek-aspek yang dari kerangka teori saya, aspek seperti aspek profesional, karena ya, andaikan oke lah yang di sana dia ada juga dengan pustakawan, tapi yang merepresentasikan itu siapa? Yang ini tadi sebagai apa tadi? Merepresentasikan pustakawan, mewakili pustakawan, begitu ini ya. Jose sebagai pustakawan. Kana ya Pak. Kana. Iya, Kana. Ya, itu kalau ya mungkin kalau seperti itu artinya di dalam film itu memang ada ada pustakawannya gitu kan. Pustakawannya orang itu ya. Itu makanya kalau Bapak kejar tadi siapa yang merepresentasikan ini, Bapak tanya pustakawan siapa. Oke, kalau begitu mungkin bisa, tapi nanti Bapak lihat ininya ya bahwa di film itu
karena seolah-olah seorang pustakawan lalu kemudian ada apa tadi tindakan atau perilaku dia ya sebagai seorang pustakawan yang kemungkinan bisa direpresentasikan untuk menggugah hati para pustakawan. Tapi itu pun masih belum ini ya, belum belum jelas seperti ini film itu kan. Animasi tapi itu ya, animasi ada. Coba foto, minimal ambil foto-fotonya ada yang ini sih. Ditampilkan nggak di PowerPoint fotonya? Enggak. Kalau di sini aja ya. Di sini ada apa? Bukan ya? Ada contoh screenshotnya. Ada. Dia melaksanakan tugas pustakawan. Iya itu dulu. Di buku gambar pustaka. Di film itu ada perpustakaan umumnya ya? Iya Pak. Ya, oke, baiklah kalau gitu berarti selamat Anda ya, maksudnya lolos dari kejaran Bapak. Kalau nggak ada di film itu, nggak ada tentang dia cerita tentang pustakawan, Itu Pak. udah Bapak tidak luluskan Bapak sudah. Oke, baik ya, itu ada ininya ya. Artinya nanti bisa saja Anda tarik bahwa begitulah jadi seorang pustakawan, nanti mungkin bisa menggugah para pustakawan lain, karena kita nanti jangan sampai terjebak ini kajian tentang film gitu kan, nanti jangan prodi film. Makanya Bapak dari tadi Bapak yang cerita ya. Oke, anggaplah itu ya. Oke, sudah ini apa sudah itunya apa maksudnya objek yang kita teliti, berarti ada pustakawan itu di dalam film itu yang kalau kita ceritakan alur ceritanya, kemungkinan ya biasa kalau sutradara membuat film ini ya sampai ke romantisnya sampai terakhir, tapi juga menyiapkan sisi-sisi pustakawannya. Oke, ya. Terus selanjutnya, oke, kalau dibaca tonton berarti ini dibaca atau ditonton ya? Tonton Pak. Ditonton. Cuma maaf belum sempat di cut scan-nya, jadi nggak bisa ditampilkan videonya. Ya, tapi ditonton kita karena tadi Bapak tanya di mana gitu kan, di mana, kalau Bapak ditanya di mana ini menelitinya gitu kan, Anda jawabnya di mana? Di film itu jadi persoalannya kan ya. Kayak kita yang meneliti ya, kita meneliti film itu tempat yang kita mau, tentunya di lokasinya dalam film itu yang kita akan melihat alur cerita dan yang lain-lainnya. Oke, baik ya. Terus kemudian yang jadi persoalan apa? Kan dibuat film rumus masalah ya. Oke, persoalan apa? Film itu apa yang jadi persoalan? Atau misalnya alasan Anda ngambil film itu, kan mungkin banyak dia film-film tentang apa ya, mungkin inspirasi dan yang lain-lain, terus Anda ngambil film itu apa alasannya, dan kemudian masuk di dalam rumusan masalah. Gimana ceritanya sampai ngambil film itu? Nah, gitu aja sederhananya. Karena menunjukkan dengan jelas tentang seorang pustakawan yang bisa dijadikan penelitian, kemudian skripsi. kemudian film citra pustakawannya juga ditunjukkan dengan baik, dengan baik. Terus yang menjadi persoalannya, gimana kalau sudah kita ada ini tujuannya untuk bercitra baik, berarti masalahnya bahwa orang belum menganggap bahwa justru film-film juga bisa menggugah untuk menjadi orang lebih semangat, lebih berbuat baik ke depannya, terutama untuk pengembangan perpustakaan gitu kan.
itu kan begitu, tinggal membalik saja soalnya. Jadi itu yang kita buat manfaat-manfaatnya. Ternyata banyak orang yang tidak terpikirkan bahwa dari film itu juga sebenarnya kita bisa menggugah dan bisa nanti pada saatnya Anda bisa bahwa film ini bisa dibuat ditaruh di perpustakaan gitu kan. Tapi itu kalau di perpustakaan masuk di fiksi ya. Kalau di koleksi di film, di CD, di film di mana? Di DC-nya berapa? 800. apa? 800. Di DC-nya berapa film? Film di Masuk di cerita-cerita di mana? 700 di sini ya. Bisa semua bisa. Ya kalau fiksi berapa fiksi? Cerita-cerita? 800 Pak. 800 berapa itu? Ya, itu ya. Terus, tadi yang dibuat 3 itu apa? Coba 3. Siapa yang pernah buat film itu? Pak, di kajian besar. Kan belum sempat di apa? Yang pertama itu skripsi dari Mira Aza Sofia, judulnya representasi perpustakaan dan pustakawan dalam film The Librarian Quest for the Spirit. Yang kedua yakni skripsi Suci Anti Ramadan, berjudul representasi pustakawan dalam film Harvey Bird. Yang selanjutnya artikel dari Berlian Eka Kurnia, berjudul representasi perpustakaan dan pustakawan dalam video profil perpustakaan Pertamina. Yang keempat skripsi Lila Nur Sabitri, berjudul representasi perpustakaan dalam anime Nobuya no Life. Ya, itu tinjauan pustaka itu kan pada dasarnya bahwa kita berbeda dengan mereka gitu kan. Ada orang rajin juga Pak, pustakawan tapi dia di Pertamina, walaupun tempatnya yang ini ya, tapi saya berbeda, alur ceritanya berbeda, bahkan ini misalnya ada kaitan dengan pustakawan kan, itu ininya ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kan kita mau mengkaji film itu kan, maka ini objeknya film, kemudian tentang pustakawan kita akan lihat bagaimana pustakawan itu terus kan pakai konsepnya, pakai teoris untuk melihatnya dan menggunakan apa melihatnya. Misalnya, melihat film itu harus 1 pakai ini, 2 pakai ini, 3 pakai ini. Kemarin pakai ini di karakternya ya. Pakai semiotika dari Roland Barthes yang menganalisis hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik untuk pengaluran, alur, kemudian paradigmatik untuk penokohan dan latar. Itu 2 ya. Jadi, nah kalau gitu di kerangka teori itu, jadi kerangka teori itu bukan pengertian ya. Kita buat pustakawan ini berlembar-lembar. Jadi tidak seperti itu. Ya itu saja tadi bahwa dalam mengkaji film animasi nanti gitu ya, dalam mengkaji representasi pustakawan dalam film animasi Josefu Tora Kusaka Hachi, peneliti menggunakan konsep dari siapa tadi? Roland Barthes tentang representasi ya, yang digambarkan dalam bagan. Nih ya. Nah, jadi film representasinya nanti sebelah sininya semiotik, sebelah sininya apa tadi? Sebelah sini film attach itu ya, di bawah di atasnya ya representasi pustakawan ya. Nah, dalam film itu nanti seperti itu. Nah, jadi ke film itu kita melihatnya jangan kemana-mana, melihat semiotiknya seperti apa. Gitu. Semiotik apa saja kalau menurut ini pemahamannya? Tanda-tandanya ya. Cari contohnya apa mas? Dialog, gambar, suara. Ya, itu yang kita dialognya. Nanti kita ambil kesimpulannya seperti itu. Nah, satunya yang pertama itu pengaluran alur, yang kedua itu tokoh sama latar. Latarnya ya. Latar itu berarti situasinya ya.
perpustakaan pada mana itu dicari, oh perpustakaan ada ini, berarti ini cerita tentang pustakawan nih gitu kan. Jadi melihatnya itu pakai alat, jadi itu alatnya, itu yang kita buat visual analisisnya itu. Makanya kalau kawan-kawan ke lapangan tidak ada konsepnya, jadi nggak tahu mau ngapain di lapangan gitu kan. Kalau seperti itu kan, kalau saya mau lihat film nih, mau cek kita film, tapi saya melihatnya dengan dua itu saja. Yang lain, nanti semiotiknya seperti apa, itu seperti itu di bab 4 itu dibawa bab 4. Jadi gitu, di bab 1 ini cukup 1 lembar, itu ada kerangka, terus diketerangkan bahwa semiotik itu adalah ini, selesai, sudah gitu aja. Jadi tidak berlembar-lembar pengertian pustakawan, pengertian syarat-syarat pustakawan, nggak ada itu. Nggak ada, nanti itu saja di. Nah, baru yang itu dibawa ke bab 2. Di bab 2 itu nanti pustakawan apa banyak ya, dari jurnal, dari apa, dari semua di buku, sampai termasuk semiotik sama itu pas mau dikembangkan juga dua teori itu. Artinya di bab 1 hanya kerangkanya saja tampilkan, di bab 2 itu semuanya satu bab, jadinya berapa halaman itu kan, selengkap-lengkapnya. Jadi di bab 1 tidak dihabiskan. Makanya ini Bapak sering ini ya, bahwa bukan berarti bab 1 nanti begitu sudah jadi skripsi dihilangkan, tidak, tapi dikembangkan. Nah gitu kan. Kalau dihilangkan kita nggak punya kerangka lagi kan, karena sudah dibawa di bab 2 itu landasan teori sudah berbentuk pengertian apa dan yang lain. Bahkan itu nanti yang mau dibawa dijadikan buku. Nanti Anda bisa buat buku representasi pustakawan terhadap film. Titik, filmnya tidak disebutkan, nanti di dalamnya baru sebagai contohnya ini apa tadi, apa tadi, itu bisa jadi satu buah buku. Nanti tempatnya, filmnya, ya. Jadi orang baca, oh begini tuh kalau kita mau merepresentasi sebuah film, apalagi film perpustakaan, bahwa nanti ada 2 alat yang kita gunakan, dikembangkan jadi satu buah buku, gitu ya. Nah, baru kemudian dibawa ke bab 4. Di sana tidak ada pengertian lagi, tinggal ini semiotik, saya buat semiotik dalam film ini. Lalu apa, jam sekian, hari sekian di kan kita melihatnya di film kan, kemudian dari perpustakaannya, menggambarkan alurnya, ini semiotiknya gitu kan. Itu bagus sebenarnya kalau Anda bisa mengininya ya, mengkemasnya. Jadi membawa kerana pustakawan, kerana perpustakaan dari film itu, itu ide yang seperti itu ya. Jadi kita mungkin keluar dari jalur, ini harus ke perpustakaan dan katalog, tapi juga ada dari sisi lain. Tetapi tetap harus bisa itu. Kalau kayak Bapak tadi ditanya, mana pustakawannya? Pak, saya ini ya. Konsep saya gunakan ini. Itu starting point-nya di situ. Jadi kalau misalnya kata dia jangan berkejebak kan, kalau Bapak tanya pustakawan mana, sudah hampir mau Bapak dari lulus kan itu. Kalau enggak ada filmnya aja tadi, yang enggak ada film tentang katalognya yang sudah selesai. Jadi itu kan ya, makanya memang dari awal sudah jadi. Tapi ini oke lah, ini bisa kita itu ya, karena tadi di gambar-gambarnya juga ada tentang katalog dan pustakawannya. Mungkin itu Pak, oke, bisa Pak Ketua jelas sekali Pak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menjadi yang telah memberikan masukan ya kepada saudara-saudara Firuji. Mohon untuk dicatat apa saja masukan yang telah diberikan oleh Penguji 1 dan Penguji 2 agar nantinya bisa diperbaiki.